Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga terakhir di muka bumi. Terkenal karena keindahan lautnya yang dihuni 75% spesies terumbu karang dunia. Tapi siapa sangka di balik megahnya panorama alam Raja Ampat, kini tersembunyi ancaman besar akibat ambisi besar Indonesia dalam industri mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Diklaim ramah lingkungan, kok malah merusak lingkungan. Ini gimana sebenarnya konsepnya? Sebelum kita lanjut, bantu support dulu untuk subscribe channel kita agar kita lebih update untuk berita ini dalam kedepannya. Yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih ya. Pulau kecil aja dikeruk sampai puluhan ekskavator, kita lihat di situ tuh. Ini gimana nih Raja Ampat nih? Ini bakal habis semua tuh karang-karang yang bagus di sini nih. Terus pulau ini bakal lenyap nih. Pemerintah terus menggaungkan hilirisasi nikel untuk mendukung transisi ke mobil listrik yang dianggap ramah lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini justru membawa bencana ekologis yang mengancam keberlangsungan alam dan masyarakat Raja Ampat itu sendiri. Greenpeace Indonesia mengungkapkan fakta mencengangkan. Lebih dari 500 hutan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gang, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran telah rusak akibat aktivitas pertambangan nikel yang masif. Pulau-pulau ini seharusnya dilindungi menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Tapi faktanya, izin tambang justru terus keluar dari pemerintah pusat. Di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri nikel. Untuk itu, kita harus hentikan itu bersama-sama. Kita harus minta pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk menghentikan izin-izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Pulau Gang yang selama ini menjadi habitat konservasi penyu dan tempat tinggal bagi ribuan warga lokal, kini sepenuhnya dikuasai oleh konsensi tambang nikel yang dimiliki oleh BUMN Antam. Ekskavator besar terlihat jelas menggali dan menghancurkan daratan pulau. Lautan yang tadinya biru kristal kini tercemar lumpur. Karang mulai mati dan kehidupan masyarakat adat semakin sulit. Warga lokal mengaku kehilangan hak atas tanah adat mereka setelah perusahaan tambang masuk. Tanpa disadari, mereka menandatangani surat pelepasan tanah dan kini terancam terusir kapan saja oleh perusahaan yang menginginkannya. Persen masyarakat ini kan hidup di laut, sehingga laut menjadi tujuan hidup. Tetapi di Raja Ampat juga memang ada potensi pertambangan, ada potensi nikel, ada potensi emas, ada potensi minyak dan lain-lain. Jadi ada banyak potensi. Di Jak itu ada di laut lepas yang punya potensi ikan dan lain-lain banyak. Nah, tapi faktanya hari ini sudah ada tambang di Jak. Laut dan hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka dirampas secara perlahan oleh industri yang justru mengklaim dirinya ramah lingkungan. Kami punya hak, tapi sekarang ini bukan kami punya hak lagi. Kami harap supaya perusahaan itu bisa lihat kami dengan apa yang kami punya hak-hak yang ada di atas pulau ini. Mohon ada jawaban-jawaban yang kami bisa menikmati. Ada beberapa poin yang tidak tercantum di dalam isi surat itu yang kami takutkan ke depan anak cucu kami akan tidak mendapat hak wilayah ini lagi. Tanahnya sudah turun ke laut dan warna karang sudah hilang dan sudah berbau. Mulai ini tuh batu-batu kesehatan, kesehatan. Pemerintah pusat berdalih bahwa izin tambang ini legal dan sudah melalui proses AMDAL sejak 2017. Ya, namun
fakta di lapangan justru menunjukkan kerusakan besar yang terjadi di kawasan yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang tentang pulau kecil. Air laut yang semula jernih kini tercampur lumpur, terumbu karang mulai rusak, ikan semakin berkurang, dan pastinya kehidupan masyarakat adat semakin sulit. Jaminan hidup kepada masyarakat adat, kepada masyarakat nelayan, dan kepada semua orang yang hidup di Raja Ampat, hidup dari laut. Saya kira tambang itu pilihan paling terakhir ketika Raja Ampat sudah kehabisan potensi lain. Itu pilihan paling terakhir karena tadi daya rusaknya, daya merubah lingkungannya itu cepat. Kasus ini memicu perhatian internasional dan nasional. Berbagai pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, hingga Komisi 7 DPR RI akhirnya bersuara mengecam aktivitas tambang nikel tersebut. Dengan masukan apa orang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam menjamin ekosistem kepariwisataan yang ada, menjamin yang namanya kekayaan laut kita itu tidak rusak. Pembuangan limbahnya seperti apa? Ini banyak hal-hal yang harus kita dalami di Komisi 7, dan tentunya kita berharap pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang ada. Namun, Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM menyebut bahwa tambang nikel Raja Ampat sudah mendapatkan izin AMDAL sejak tahun 2017. Nah, kemudian sebelum beroperasi kan ada AMDAL. AMDAL ini sudah ada. Nah, sekarang banyak teman-teman media yang menanyakan saya tentang update daripada dan ketika saya juga belum pernah dipelugak. Jadi LPU-nya sekali lagi diproduksi 2017. Meski akhirnya ia memutuskan penghentian sementara operasi PT GAK Nikel di Pulau Gap untuk verifikasi. Belum ada kepastian apakah penghentian ini bersifat permanen atau hanya sementara demi meredam kontroversi. Inilah potret suram Raja Ampat hari ini. Ekosistem laut hancur, konflik sosial meningkat, masyarakat adat kehilangan hak tanah leluhur mereka. Dan semua ini terjadi atas nama mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan. Transisi energi memang perlu, tapi apakah harus mengorbankan ekosistem unik dunia seperti Raja Ampat surga tersembunyi ini? Apakah kita siap kehilangan surga dunia hanya demi mengejar keuntungan ekonomi demi kendaraan listrik ini? Bagaimana menurut kamu? Coba komen di bawah ya.
Thank you.